warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan saya Lydia Apriliani dalam episode MOOC Universitas Erlangga. Kali ini kita akan membahas tentang topik kearsipan yaitu sistem kearsipan dan abjad. Selamat menonton ya. Sebelum kita mulai perkuliahannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, sediakan laptop dan komputer serta internet yang stabil. Kedua, tonton video ini hingga selesai dan jangan di-skip karena akan ada pertanyaan di dalamnya. Dan terakhir, video ini akan ada post dan test. Jadi make sure kalian akan prepare for this. Thank you. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan mulai dari pengertian. Ada yang tahu pengertian dari sistem pengarsipan abjad? Sebenarnya itu mudah sekali, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Jadi kita akan mengarsipkan barang-barang kita sesuai dengan abjad dari A hingga Z. Jadi yang urutan pertama adalah A dan yang urutan terakhir akan mulai dari yang Z dan seterusnya. Oke, langkah-langkah pertama dalam kearsipan sistem abjad. Pertama, kita menyiapkan penyekat abjad. Dan setelah itu, penyekat abjad tersebut kita tulis tuh. Ada sampai A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Lalu penyekat tersebut, kita masukkan ke map ordner sistem abjad. Seperti map yang ada di gambar tersebut. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Ada beberapa alasan mengapa sistem abjad sering digunakan dalam penyimpanan arsip. Pertama, dokumen sering dicari dan diminta melalui nama dan itu akan lebih memudahkan kalau kita menggunakan abjad. Kedua, petugas menginginkan agar dokumen dari nama yang sama. Ketiga, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Dan yang terakhir atau keempat adalah nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Ini ada beberapa istilah dalam sistem abjad yang sering digunakan. Pertama, kode. Kedua, indeks dan mengindeks. Ketiga, unit. Dan keempat, kode arsip. Oke, di sini ada jenis perlengkapan sistem abjad. Pertama adalah filing cabinet atau lemari kabinet. Kedua ada guide yang biasanya kita masukkan. Ketiga ada map folder. Keempat ada kotak sortir. Dan kelima adalah kartu identitas yang biasanya bertuliskan identitas hal atau apapun yang berisikan tentang arsip tersebut. Oke, selanjutnya adalah peraturan mengindeks. Jadi, di dalam melakukan pengarsipan ada beberapa peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Pertama adalah peraturan mengindeks dan memberi kode nama orang. Peraturan mengindeks nama orang Indonesia. Jika itu nama tunggal, yaitu nama yang terdiri dari satu kata di indeks bagaimana nama itu ditulis. Contohnya, kita bisa masukkan ke unit pertama Winarti dan kodenya adalah WI. Dan begitu seterusnya. Jika nama ganda, yaitu nama yang terdiri dari lebih dari satu kata di indeks berdasarkan nama akhir. Contohnya, Nyonya Wina Hasan. Unit pertama kita tuliskan Hasan. Unit kedua kita tuliskan Wina dan yang terakhir adalah Nyonya. Dan kodenya seperti yang tadi disebutkan yaitu HA berdasarkan Hasan. Yang kedua contohnya adalah Gea Saski Ferry. Pertama kita tulis untuk unit satunya adalah Saski Ferry. Dan kedua untuk unitnya adalah Gea nama pertama. Unit ketiganya tidak ada dan pengkodannya adalah Gea. Ketiga adalah Sevania Yudivera. Yang pertama kita tulis unit pertama adalah Yudivera dan yang unit kedua adalah Sevania. Untuk nyonya tidak ditulis dan akan ditulis
SH. Jadi seperti itu. Jadi kalau contohnya adalah nama wanita yang diikuti oleh nama suami, kita akan menuliskan nama suaminya. Jika tidak, kita bisa memasukkan nama pertamanya. Oke, lanjut. Jika nama keluarga dan suku marga atau nama orang yang diikuti nama keluarga atau nama suku atau marga diindeks berdasarkan nama keluarga, suku, marga, nama yang memakai singkatan di depan atau di belakang. Contoh, Wina Hasan. Jadi yang pertama ada unitnya Hasan, yang kedua ada unit Wina, ketiga tidak ada, dan kodenya adalah Wi. Yang kedua ada YV Saputra. Yang pertama kita tuliskan Saputra, unit kedua Y, unit ketiga V, dan kodenya adalah SA. Sama juga dengan yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi ada lagi yang namanya peraturan, yaitu nama yang memakai gelar kebangsawan, keagamaan, kesarjanaan, dan kepangkatan. Nah, nama-nama yang memakai kata bin or binti and all. For example, first nomor 1 itu adalah Agung Diti Rajoeme. Taruh di unit pertama Agung. Unit kedua Datuk. Karena tadi Datuk. Unit ketiga Rajoeme. Dan kodenya adalah AG, nama pertama. Sultan Syahrir. Unit pertama Syahrir. Unit kedua adalah Sultan. Karena Sultan adalah nama dari kebangsawaan. Jadi yang dinamakan ada Ezia Syahrir. Raden Ajeng Kartini. Kartini pertama, unit kedua Raden, unit ketiga adalah Ajeng. Dan namanya adalah Kartini. Jadi kalau di sini kita akan menggunakan nama yang belakangnya. Nama pertamanya ya berarti ya. Oke, sama juga dengan ini. Hasan bin Ibrahim. Pertama kita masukkan bin Ibrahim. Kedua adalah Hasan. Jadi yang kita masukkan adalah IB atau bin. Begitu juga seterusnya. Jika ada nama orang Barat, Jepang, dan India, Korea, dan sejenisnya, diindeks berdasarkan nama keluarga dan biasanya terdapat setelah nama asli. Contoh, George R. Terry. Terry George R. Dan kodenya adalah TE. Yasuhiro Takada. Pertama adalah Takada, Yasuhiro, and then kodenya adalah TA. Mahatma Gandhi. Pertama ada Gandhi unitnya, and keduanya ada Mahatma, and kodenya adalah GH. Sekarang tentang peraturan mengindeks dan memberi kode pada nama perusahaan. Jadi nama perusahaan, toko, kantornya diutamakan adalah nama yang dipentingkan, baru diikuti jenis badan hukum atau kegiatannya. Contohnya, PT Pos Indonesia, Unit 1 is Pos, Unit 2 Indonesia, Unit 3 Perseroan, and Unit 4 terbatas. Kodenya adalah PO dari Pos PO. Yang kedua adalah PT Mekarsari. Unit 1-nya adalah Mekarsari, unit 2 Perseroan, dan unit 3 adalah terbatas. Yang kita gunakan adalah ME kodenya karena itu nama awalnya. Oke. Pabrik sepatu Bata. Pertama ada Bata, kedua ada pabrik, ketiga adalah sepatu. Dan kita pakai adalah BA dari Bata. Toko buku Gunung Agung. 1 is Gunung, 2 is Agung, 3 is Toko, and the last is buku. Yang kita menggunakan adalah Gunung Agung, yaitu GU.
Paham sampai sini? Paham dong. Mudah sekali. Oke, next ya. Ada nama bank atau perusahaan yang disingkat harus diperpanjang kemudian diindeks sesuai dengan nama. Nama perusahaan terdiri dari angka dan nama perusahaan yang menggunakan huruf dan yang memakai tanda penghubung. Contohnya adalah BRI, unit 1 Bank, unit 2 Rakyat, dan unit 3 ada Indonesia. Kita akan menggunakan kode BA. IBM, International Business Machine. Yang kita gunakan adalah IN sebagai kodenya. Toko 234. Jadi kita tulis di unitnya toko, unit kedua 234, tapi kita jadikan sebagai tulisan, dan unit keempat kita kosongkan, dan 3 dan 4, lalu kodenya adalah TO. Toko YZ. Hampir sama tadi, dan kita akan menggunakan kodenya adalah YZ. Agung dan Motor Service. Agung and unit kedua motor, and terakhir adalah service. Sama ya, bisa kalian tebak isinya apa? Pasti bisa dong. Oke. Next, untuk nama badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Hampir mau sama juga ya. Kita uraikan. SMK Negeri Bandung. Unit satunya menengah, unit keduanya kejuruan, ketiga negeri, dan keempat adalah Bandung. Yang kita gunakan adalah ME dari yang menengah. Sama dengan SMUN Padang. Nah, pertama menengah, kedua umum, ketiga negeri, dan yang keempat Padang. Yang kita gunakan adalah ME. IKIP. Unit pertama keguruan, unit kedua adalah ilmu, unit ketiga adalah pendidikan, dan terakhir adalah institut. Jadi yang kita pakai pertama adalah KKE, keguruan. Bisa dipahami ya? Bisa dong. Lanjutnya, peraturan mengindeks dan memberi kode instansi pemerintah. Jadi ada nama instansi atau lembaga pemerintah. Yang diindeks adalah nama pokok dari instansinya. Sifat organisasinya ditempatkan dalam kurung, tapi bila sifat organisasi diiringi nama tunggal, maka sifat organisasi ikut diindeks mengutamakan nama pokok organisasi. Contohnya, Departemen Dalam Negeri. Pertama ada dalam, kedua negeri, ketiga ada departemen. Yang dikode adalah DA. Begitu seterusnya ya. Bisa dibaca sendiri ya. Bisa dong. Ada lagi tentang nama instansi atau negara asing di indeks unit politik negara yang bersangkutan. For example, Department of USA. First is United, second is State, and the third is America. Fourth is that. So the code is UNN. Okay. Republic Pakistan. First Pakistan, second Republic. So we can use the code is PA. Understand? Oke, terakhir ada peraturan mengindeks dan memberi kode nama organisasi dan perhimpunan. Di indeks kata pengenal terpenting dari nama itu dan sifat organisasi ditempatkan pada unit terakhir. Contohnya PGRI, 1 unit 1 guru, unit kedua Republik, unit ketiga Indonesia, dan unit terakhir ada 4, ada persatuan. Kodenya adalah PE. Oke. ISWI, Sarjana Wanita Indonesia Ikatan. Yang kita pakai adalah ikatan IK. HMI, Mahasiswa Islam Himpunan. Yang kita pakai adalah HA. PPP, Persatuan Pembangunan Partai, PE. Bisa dipahami ya? Oke, sekian presentasi dari saya.
Thanks for watching my video. If you have any question for me or for us, just let me know. Kami akan siap membantu. Dadah dan sampai jumpa di episode berikutnya.